Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita sudah masuk di bulan Agustus. Atas pemeliharaan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahannya, kita percaya, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tetap memelihara. Tangan kanan Tuhan tetap memeluk kita, menjaga kita siang dan malam. Itu merupakan janji. Tidak semudah itu kita harus mengalami bencana. Kita tidak perlu takut sebenarnya tentang kehidupan ini, karena yang mengatur kehidupan ini yaitu Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih. Dia mengasihi. Kalau Dia masih memberikan kita hidup, semua ada atas rencananya. Kita percaya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan dan berserah kepada Bapa di sorga lewat doa. Bapa kami yang di dalam sorga, saat ini kami mendengarkan kebenaran firman. Kami memohon di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tanganmu yang berlubang paku itu menjamah kami masing-masing. Sehingga apa yang kami dengar ini ya Tuhan, bukan berlalu begitu saja, tapi betul-betul menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di masa-masa datang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 21 ayat 26. Firman Tuhan yang singkat ini, satu ayat saja, biar menjadikan kita kuat untuk kita jangan sampai lemah. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita semua tahu dan sadari bahwa dunia sekarang ini dilanda dengan krisis, dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dunia yang dimaksudkan dunia ini adalah orang-orang yang berada di dalam dunia. Bukan segelintir orang, tapi seluruh umat manusia di kolong langit ini, di bumi ini, sekarang terancam dengan krisis. Krisis global, ekonomi, dunia berduka. Dan hal ini tidak perlu kita takut. Bolehlah kita takut secara manusia, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan ketakutan ini, karena takut inilah yang membuat kita cemas, yang menjurus kepada kehidupan kita hancur dan berantakan dan tidak ada mengalami kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelumnya Tuhan sudah berpesan kepada kehidupan umat manusia yang dicintainya, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. 365 kali ungkapan firman di dalam Alkitab itu berarti setiap hari dikatakan jangan engkau takut. Melihat ini dan itu, melihat goncang-gancing ekonomi, goncang-gancing di mana-mana, kekhawatiran pekerjaan kita dan keluarga kita, tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya sampai pada hari ini, krisis sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, kita masih dipelihara Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pembelaan Tuhan itu sangat nyata, bahwa kerajaan Allah saja yang tidak dapat tergoncangkan. Dunia tergoncangkan. Satu kali lagi langit juga akan digoncangkan, Tuhan bilang. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Oleh karena itu, kegoncangan telah terjadi yang kita alami ini. PHK, kalau kita melihat penderitaan, kesulitan, ini strategi Allah untuk membangun kebekuan iman kita. Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa corona ini terjadi. Tuhan izinkan supaya pemurnian iman kita dinyatakan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, cara Allah untuk memanggil kepada kita untuk datang kepada Tuhan dengan suatu kekurangan, dengan suatu penderitaan, dengan suatu masalah, baru kita dapat datang kepada Tuhan, supaya kita dapat datang dan kita berserah kepada Dia.
Allah yang penuh kasih. Ketakutan, kecemasan ini, penderitaan ini merupakan bahan bakar kerinduan untuk datang kepada Allah. Tetapi kenyataannya kita melihat bahwa bukan kita datang dekat sama Tuhan di masa-masa corona yang pertama itu, gelombang yang pertama, tapi malah kita tambah mundur, kita tambah lemah. Oleh karena itu saat ini secara pribadi saya mau ingatkan kepada kita, jangan kita lemah, jangan kita gugur iman kita. Kita harus berani menghadapi hidup ini, berani menghadapi gelombang yang pertama yang lampau kita sangat lemah dan tidak berdaya, yang membuat akibatnya Tuhan mengizinkan gelombang kedua, Delta lagi yang muncul di dalam kehidupan kita. Virus Delta lagi. Ini yang lebih parah lagi. Semuanya itu terjadi bukan sebenarnya merupakan hukuman. Sesungguhnya itu bukanlah merupakan sebuah hukuman, tapi itu merupakan sebuah ajaran supaya kita dapat mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh, supaya kita dapat introspeksi diri kita betapa rapuhnya kehidupan umat manusia yang membutuhkan lawatan, membutuhkan kedaulatan Tuhan. Hukum iman itu memang harus diuji. Tuhan mau izinkan itu terjadi. Jangan kita berdoa untuk menghilangkan, Tuhan hilangkan ini corona, Tuhan hilangkan ini Delta ini, supaya kami dapat bersenang-senang, supaya kami dapat bebas. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan mau dari kita supaya lewat kehidupan ini kita dapat berserah, lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan lebih angkat hati kita, dan kita betul-betul mau berdoa untuk minta kekuatan daripada Allah. Saya percaya pada waktu istri saya sakit, Acimoy sakit, selama 2 bulan itu sakit tiap saat. Tidak pernah bebas daripada penderitaan ini. Sakit habis makan setengah jam sudah habis tengah malam sakit pagi-pagi sakit lambung ini saya kayaknya sudah hancur kronis. Tetapi ketika itu saya harus serahkan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya menyerahkan dengan penuh hancur hati. Saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya rencana Tuhan pasti iya dan amin yang terbaik bagi kehidupan saya. Tetapi pada waktu pagi hari itu jam 5 pagi dia sangat menusuk, dan itu saya sudah angkat tangan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya serahkan kepada Tuhan. Hari itu juga, pagi itu juga, sampai dengan detik ini dia tidak pernah mengeluh lagi sakit walaupun makan terlambat juga aman-aman saja. Ini adalah supaya Tuhan mau menyatakan, supaya kita dapat bersaksi, supaya kita dapat menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya terang Kristus semakin nyata di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Begitupun juga corona. Bukan berarti corona ini kegoncangan, kecemasan kita tambah melemahkan orang, tapi kita harus bangkit, harus menyatakan, dan harus berani. Karena lewat keberanian itu kita berani menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian. Di situ kuasa Allah dinyatakan. Kalau kita datang dengan pecundang, kita datang dengan penakut, saya percaya pintu surga tertutup bagi orang-orang yang pengecut. Oleh karena itu ketakutan ini siasat iblis, cara iblis untuk melemahkan orang, menakut-nakuti orang. Maka itu sekarang sudah waktunya untuk kita duduk, untuk kita berserah kepada Tuhan, untuk kita menyatakan sikap kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya saat ini saya sudah tahu tentang rencanamu, bahwa firmanmu menyatakan bahwa penderitaan itu cara Allah untuk membangunkan saya dari kebekuan-kebekuan rohani. Sekarang saya mau bangkit Tuhan, saya mau melihat kemuliaan-Mu, saya mau menantikan janji-janji-Mu lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana ketidakenakan, tidak nyaman, di mana ketidaksukaan saya merupakan kesukaan Tuhan yang saya mau lihat. Maka itu kita semua mengalami penderitaan yang sama. Saya dan saudara mengalami penderitaan yang sama. Disitulah merupakan bahan bakar kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyatakan sikap hati kita kepada Tuhan, meresponi semua apapun yang terjadi. Maka itu saat ini kita tidak lagi bisa mempertahankan
cara kehidupan kita yang lama. Hidup yang bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada keuangan kita, bersandar kepada jabatan kita, cinta kepada manusia, dan segala kehidupan dunia ini yang kita tidak pernah abaikan, tapi kita selalu abaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan sudah menyatakan bahwa uang tidak menjawab, uang tidak menjanjikan, uang tidak dapat menjadi jaminan lagi dalam kehidupan. Berapa banyak orang yang meninggal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang penuh duitnya, orang-orang yang betul-betul kalau mau beli rumah sakit sudah beli rumah sakit. Orang-orang berapa banyak orang mau beli apa saja di bumi ini bisa dengan uang begitu banyak. Tetapi dia harus tinggalkan apa yang dia cari, apa yang dia gumuli, apa yang dia bekerja dari pagi, siang, sore, malam. Semuanya harus habis ditenggelamkan oleh zaman ini. Oleh karena itu, saya percaya jabatan, kepintaran apapun, kita menyadari bahwa sebanyak dokter-dokter yang pintar, ahli, yang betul-betul dia tahu tentang bagaimana menyelesaikan, bagaimana menyembuhkan penyakit virus ini. Tetapi betul-betul dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Tuhan mau buktikan, Tuhan mau menyatakan, inilah aku akan mengguncangkan segala-galanya kekuatan-kekuatan manusia, kehebatan-kehebatan manusia. Saya lihat, saya dengar baru-baru ada profesor dokter ahli paru, dia punya anak kandungnya meninggal karena corona, dan dia sendiri juga meninggal karena corona. Bukan dia tidak tahu, dia tahu cara mengobatinya, tetapi yang saya lihat di sini keterbatasan dari pemikiran manusia terbatas, yang saat ini kita harus sudah berpikir fokus tentang kekekalan. Tidak bisa lagi kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus hidup di bawah kasih karunia Tuhan sekarang. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup harus bergantung sepenuhnya atas kedaulatan Tuhan. Hidup sepenuhnya bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Tidak boleh lagi kita mengandalkan diri kita. Tidak boleh lagi kita memikirkan tentang dunia-dunia lagi. Bolehlah kita hidup di dunia, pasti kita berpikir, tapi tidak menjadi oriented kita kepada dunia, tapi oriented kita kepada apa? Kekekalan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara tahu, ketika saudara memikirkan tentang kekekalan, saudara pikirkan waktunya sekarang, tanggalkan semua kita punya jubah kesombongan, tanggalkan juga kita punya egoisme kita, tanggalkan semua kita punya cara hidup yang lama. Kita bangkit sekarang, kita melihat ke depan. Begitu banyak janji-janji Tuhan, begitu banyak kata-kata Tuhan. Kita hanya selalu ditakuti dengan situasi dan lingkungan yang menakut-nakutkan kita. Lingkungan di mana lingkungan itu yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Mendengar televisi, di lingkungan di sana sini banyak orang yang mati, banyak orang yang hancur ekonomi, yang tidak bisa berdaya. Apakah saya juga dibikin demikian? Apakah saya juga bisa terjadi demikian? Jangan kita jadikan konsep yang salah. Ya, menurut pandangan firman Tuhan, ya bagi orang-orang seperti itu sudah limit, sudah batas kehidupannya, sudah batas kehidupan. Dan kita dipanggil dengan panggilan, dengan nama kita berbeda-beda. Kita dengan cara kita dipanggil, yang muka wajah kita berbeda-beda. Kita bukan mati karena corona, kita mati karena penyakit lain bisa. Tapi jangan karena orang mati karena corona, kita mati karena corona, jadi kita takut, yang membuat kecemasan, yang membuat kita akan mati nanti. Bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Harus hidup bergantung sepenuhnya atas kedaulatan Tuhan. Sebagai orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita orang-orang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita masih bingung. Karena apa? Kita masih hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita. Saya percaya baru-baru di Surabaya pengusaha terkenal yang punya kapal se-Asia, yang punya ekspedisi di seluruh provinsi punya habis, di mana itu dia meninggal karena COVID.
Saat itu dia masuk ke UGD di Surabaya, tapi dibuang aja di teras. Dan saat itu uangnya tidak dapat berbicara apa-apa lagi. Dia punya uang, tidak bisa dia membeli dokter. Tidak bisa dia mau beli dokter bisa ya, tapi dia mau membeli kesehatan, kesembuhan itu tidak bisa. Kalau memang panggilan Tuhan sudah sampai ke situ umurnya. Oleh karena itu, berapa banyak lagi kita dengar orang pengusaha-pengusaha batu bara yang punya jet-jet pribadi harus tinggalkan dunia ini. Dia menganggap bahwa tidak ada apa-apa lagi di dalam dunia ini. Tidak bisa, karena waktu Tuhan tiba-tiba akan datang dalam kehidupan kita. Seperti jerat dikatakan. Oleh karena itu, kita jangan mengandalkan kekuatan kita lagi. Jangan kita mengandalkan jabatan kepintaran kita lagi. Kita harus hidup menurut apa kata Tuhan. Menurut apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita fokus pada kekekalan saat ini. Kita fokus pada keadaan-keadaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Mari saudara kita fokus kepada kekekalan surga, maka hati kita pasti dengan sendirinya akan tenang. Kita fokus tentang surga, maka tubuh kita menjadi rileks, damai, sukacita mengalir atas kehidupan kita. Dan itulah kata firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dapat mengalahkan COVID, dapat mengalahkan ketakutan, menghancurkan ketakutan. Saya percaya kondisi seperti ini, kita harus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan secara akurat dengan Tuhan. Kondisi seperti ini, Tuhan bilang, marilah engkau datanglah kepadaku. Hai engkau yang berbeban berat, mendapatkan tekanan yang berat, datanglah kepadaku. Aku akan melegakan engkau. Aku akan membebaskan engkau dari tekanan-tekanan intimidasi. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita lepaskan kekuatan kita, lepaskan kekuatan keuangan kita yang hebat, kaya, yang hebat, yang tenar, yang jabatan kita yang hebat. Kita tinggalkan, sudah waktunya. Kita pikirkan kekekalan, kita pikirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan sekarang. Disitulah ada kekuatan yang menggembirakan kita. Kondisi seperti ini kita harus tingkatkan hubungan kita. Jangan lagi kita berpusat kepada dunia. Yang saya katakan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca nanti ini, yang dimana firman Tuhan kita ambil dari bahwa Pengkhotbah 9 ayat 12. Kita lihat bersama-sama Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Maka itu kita tidak tahu kehidupan kita besok. Tapi yang pasti kita harus berjaga-jaga. Setiap saat firman Tuhan telah katakan berjaga-jaga. Berpikirlah tentang kekekalan. Mulai dari sekarang, bukan besok lagi. Tapi hari ini kita harus berpikir tentang kekekalan. Kalau kita berpikir tentang kekekalan, saudaraku yang kekasih, maka jelas Tuhan mengaruniakan kepada kita apa? Pengertian. Yaitu di dalam 2 Yohanes 5 ayat 20. Kita lihat 2 Yohanes 5 ayat 20. 2 Yohanes 5 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Akan tetapi kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Allah, Ia akan datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Saya tahu kita ada di dalam yang benar. Kita tidak akan terombang-ambing. Kita akan betul-betul menjalani apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya lewat pemerintah, wakil Allah di bumi ini. Saya percaya pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Apa yang instruksi oleh pemerintah, mari kita patuhi bersama. Karena apa?
pakai masker. Pemerintah menekankan, anjurkan terus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi dari kerumunan, jaga imunitas. Kita harus jalani. Jangan karena kita sudah berdoa, berpuasa lalu kita tantang, kita melawan pemerintah. Karena pemerintah itu wakil Allah di bumi. Apa yang Tuhan sampaikan juga di bumi ini, itulah pemerintah juga pasti menjalaninya. Dan jangan kita bikin-bikin, jangan kita mau-maunya kita. Saya percaya apa anjuran pemerintah turuti semua. Dan saya percaya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya jangan seperti Amsal 22 ayat 3, kalau orang yang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dan hal ini kita melihat bahwa orang yang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Seperti itulah yang pemerintah anjurkan kepada kehidupan kita. Maka itu marilah kita jangan menguji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kasih pengertian kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita betul-betul menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan mengaruniakan kepada kita apa itu pengertian yang sebenarnya, supaya kita tahu mana yang benar, apa yang benar, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Maka itu sayang sekali kalau orang-orang yang tidak berhikmat ketika kondisi ini, virus yang ini, seperti yang kejam seperti ini, dia melawan. Dia tidak pakai masker. Dia bilang, saya sudah berpuasa. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh. Tidak akan kena virus. Kurang berhikmat. Maka itu marilah kita sekarang, kita mengerti akan rencana Tuhan. Tuhan kasih pengertian kepada kita. Tuhan sudah kasih sinyal kepada kita. Seperti di dalam Lukas 21. Kita lihat bersama-sama. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Hari-hari ini kita bukan butuh yang lain-lain. Kita butuh kekuatan roh, karena kita hidup oleh roh yang memberikan kita hidup, oleh roh lah kita hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu Yohanes 6 ayat 63 sangat jelas. Roh itu memberikan kita hidup. Kalau kita hidup sampai saat ini oleh karena roh Allah, hembusan roh Allah, nafas dipunyai oleh roh Allah, napas punya Allah. Kita harus menyadari bahwa kita bukan lagi kita hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, kata firman, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jika kita ingat Allah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya, inilah yang menjadi kita kuat dan kemenangan. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam hati dan pikiran kita. Dia ada di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dia penuhi kita dengan kekuatan Allah, kekuatan roh. Dia menjagai kita dan dia menjanjikan kepada kita, jangan engkau takut, aku Allahmu. Aku memegang tangan kananku. Dengan tangan kananku aku memegang engkau, memeluk engkau. Jangan engkau takut, karena aku ada di dalam engkau. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, di dalam Ibrani 13 ayat 5, kita melihat bersama-sama. Ibrani 13 ayat 5, kita melihat bersama-sama. Jangan kamu menjadi hamba uang. Memang uang sekarang tidak berlaku lagi.
Uang tidak dapat berbicara apa-apa lagi. Jangan kita jadikan kita jadi hamba akan uang itu. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti kita jangan takut. Jangan lagi kita takut mencemaskan. Banyak orang takut yang mengakibatkan kematian, yang membuatkan daya tahan tubuh turun, kortisol naik, adrenalin naik, mempengaruhi semua metabolisme dalam tubuh rusak habis, yang mempengaruhi fisik tubuh kita, kembung perut, tertikam di belakang kita, yang membuat kita jadi lemah dan tidak nafsu makan. Oleh karena itu kita harus berani saat ini, berani. Karena lewat keberanian kita berani menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian. Percaya, meminta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan roh itulah yang menggerakkan kita. Kekuatan roh itulah yang menghidupkan kita. Roh itulah, karena di dalam kehidupan ini yang mempengaruhi kehidupan umat manusia adalah spiritual. 50% sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia. Dan 25% itu adalah psikologis. Dan 15% ada pengaruh oleh makanan, dan lingkungan 10% itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku yang kekasih, kita jangan takut. Sekali lagi kita jangan takut. Kita lihat kembali dalam firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Di mana 2 Korintus kita lihat bersama-sama. Dua Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kamu akan khawatir, kamu akan ketakutan, dirundung dengan ketakutan yang membuat kita lemah. Maka itu di dalam firman Tuhan perlu kita memahami, perlu kita memiliki pengertian itu. Karena apa? Di dalam Ibrani 12 ayat 3 juga mengatakan, ingatlah selalu akan daku yang menanggung bantahan sehebat itu dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan lemah. Ingat akan daku, beriman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kita kepada Kristus Yesus. Iman kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itu merupakan kunci dasar iman Kristiani, orang percaya. Ada amin saudara? Maka itu kita jangan khawatir, jangan takut menghadapi hidup ini. Kita harus berani menghadapi hidup ini. Amin. Kita harus berani menghadapi hidup ini. Karena ketika kita mendengarkan berita-berita, ketika kita mendengarkan berita-berita, kita akan takut, kita akan khawatir, kita akan lemah, dan kita akan lemah, dan kita akan loyo. Maka itu kita harus dengar berita-berita tentang firman Tuhan, supaya membentuk pola pikir kita, membentuk pikiran kita, membentuk pola pikir kita, terbentuk pola pikir dari firman Allah. Karena firman Allah itu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itulah kita membentuk pola pikir kita, sehingga pola pikir ini akan membentuk karakter kita menuju kepada kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan kita terima dari Tuhan. Itulah janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita-berita itu, kita pasti ketakutan, kecemasan yang membuat lemah kita, hidup kita tidak, bukan kita mengalami kemenangan, tapi kita mengalami penurunan. Kita lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu bangkitlah, rubahlah pola pikir kita, tinggalkan cara berpikir kita yang lama. Bangkitlah, get up. Kita lihat kembali, kita tanggalkan semua ketakutan-ketakutan itu. Kita berani menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian.
Selamat hari Minggu. Biar firman Tuhan yang sampaikan ini dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Yang percaya katakan amin.